Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Arojak dari kelas 7A. Saya akan membacakan tentang pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa artinya memberitahu. Azan menurut syarak ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah kampung atau desa tidak ada yang mengumandangkan azan pada waktu sholat, maka penduduk kampung atau desa tersebut telah berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dilaksanakan atau akan segera didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari kelas 7A. Saya akan membacakan pengertian dari azan dan iqamah. Pengertian azan merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarok ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah tempat, kampung atau desa tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa itu akan berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Assalamualaikum. Pengertian tentang azan dan iqamah. Azan artinya memberitahu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Sedangkan iqamah artinya pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai. Hukum mengumandangkan iqamah adalah sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarat ialah memberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan ialah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah tempat, kampung atau desa tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh kampung atau desa itu berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Ketentuan azan dan iqamah. Seorang muazin yang menyerukan azan hendaknya memperhatikan ketentuan berikut ini. A. Seorang muazin hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap upah. B. Hendaknya muazin suci dari hadas dan najis. C. Hendaknya muazin berdiri menghadap kiblat. D. Ketika membaca hayya 'alas shalah, muazin menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ketika membaca hayya 'alal falah. E. Memasukkan dua anak jarinya ke dalam dua telinga seperti yang pernah dipraktikkan Bilal. F. Mengeraskan suara ketika azan, maka muazin dianjurkan seorang yang memiliki suara yang lantang dan merdu. G. Tidak berbicara ketika sedang mengumandangkan azan. H. Hendaknya muazin memanjatkan doa setelah azan bacaannya sebagai berikut. Allahumma rabba hadhid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athahu maqaman mudallil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, Tuhan yang menguasai ajakan atau seruan yang sempurna ini serta salat yang segera didirikan, karuniakanlah al-wasilah, kedudukan umat mulia di surga serta keutamaan
kemuliaan, dan derajat yang tinggi bagi Muhammad, dan berikan kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sungguh engkau tak akan pernah menyalahi janjimu. Adapun ketentuan iqamah sebagai berikut. A. Iqamah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. B. Orang yang mengumandangkan iqamah hendaknya suci dari hadas dan najis. C. Ketika iqamah hendaknya menghadap kiblat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca pengertian dari azan dan iqamah. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarak ialah pemberitahuan tentang maksud masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah, artinya jika di sebuah tempat atau kampung atau desa juga tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa itu berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Sampai situ saja yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa adalah memberitahu. Azan menurut syarak ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah tempat, kampung atau desa, tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa itu berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarok ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah tempat, kampung atau desa tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa itu berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholatnya akan segera dimulai didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian adzan dan iqamah. Adzan merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Adzan menurut bahasa berarti memberitahu. Sedangkan adzan menurut istilah pemberitahuan tentang waktunya sholat. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tani Safirial Hasti dari kelas 7B. Hari ini saya akan membacakan tentang pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarak ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya, jika di sebuah tempat seperti kampung atau desa, tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa tersebut berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Awatikul Imaniyah, kelas 7B. Saya akan membuat video tentang pengertian azan dan iqomah. Pengertian azan. Azan merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan azan menurut bahasa berarti memberitahu. Pengertian iqomah. Iqomah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai atau didirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Setiap hari ketika tiba waktu sholat, maka azan pasti berkumandang. Kumandang azan ini menjadi penanda masuknya waktu sholat. Sholat hendaknya dilakukan secara berjamaah. Adapun yang dimaksud sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama dengan mengikuti imam. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dianjurkan karena memiliki keutamaan dan juga salah satu bentuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Pengertian azan dan iqomah. Azan menurut bahasa berarti memberitahu. Azan menurut syarak ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah, artinya jika di sebuah tempat tidak ada yang mengumandangkan azan ketika memasuki waktu sholat, maka seluruh penduduk kampung atau desa itu berdosa. Sementara itu, iqamah adalah pemberitahuan tentang sholat akan segera dimulai. Hukum melaksanakan iqamah adalah sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.